Hai semuanya, berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Satu lengan alam semesta itu benar-benar telah menyegelku di sini. Apakah sudah terlalu lama aku menghilang? Ucap Tianwu, tapi sungguh merepotkan untuk menerobos dunia ini. Senior, kemarilah. Aku punya harta karun yang bisa menghancurkan batasan dunia ini. Ucap Xiaoyan. Tahanan roh di lengan baju Xiaoyan langsung mencibir, bahkan sedikit nampak kesal. Kamu biasanya sangat galak, tapi di saat seperti ini kamu menyebutku harta karun. Dasar tidak tahu malu. Ucap tahanan roh. Ho, Tianwu mengangkat alisnya. Harta karun inilah yang membuka segel senior. Ucap Xiaoyan sambil mengibaskan lengan bajunya. Tahanan roh segera keluar dari lengan baju dan jubahnya. Hei, kamu memperlakukanku seperti harta karun. Pria kejam 1000 pisau. Aku ingin kabur dari sini. Tahanan roh langsung mengumpat marah. Matanya terbuka lebar dan ia meraung keras. Hehehe, harta karunku ini memang memiliki temperamen yang buruk. Ucap Xiaoyan sudut mulutnya berkedut. Iblis Tianwu menatap tahanan roh itu dan tertegun sejenak. Itu kamu. Tahanan roh dan iblis Tianwu berbicara serempak. Keduanya nampak terkejut. Mata biru, aku tidak menyangka akan ada kesempatan untuk bertemu lagi. Tianwu menunjukkan kebahagiaan yang langka di wajahnya. Monster air, kamu sudah lama tidak bertemu denganku. Tahanan roh jelas juga memberi nama panggilan pada Tianwu. Mengapa hanya bola matamu yang tersisa? Di mana tubuhmu? Tianwu bertanya dengan terkejut. Tubuhku diambil dan dihancurkan oleh penjahat. Mereka membawa potongan-potongan tubuhku ke berbagai dunia. Dan sekarang sangat sulit untuk menemukannya. Jawab tahanan roh dengan nada putus asa. Sayang sekali, padahal kamu begitu kuat sebelumnya. Tetapi hanya bola matamu yang tersisa sekarang. Jika aku tidak mengingat aura anehmu, aku benar-benar tidak akan mengenalimu. Ucap Tianwu dengan nada sedih. Weh, kalian berdua sudah saling mengenal. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan melihat mereka berdua sedang berbicara satu sama lain. Ngomong-ngomong, aku ingat, tanda di alismu adalah Raja Jahat Zizun. Ia juga mengikuti Raja Jahat ke alam misterius barat. Tianwu memandang Xiaoyan dengan keraguan di matanya. Tidak, Raja Jahat Zizun telah jatuh. Aku seharusnya dianggap sebagai penggantinya, atau bisa dibilang aku reinkarnasinya. Ucap Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya. Reinkarnasi? Tidak mudah menjadi pengganti orang gila itu, kata Tianwu, matanya penuh memori. Saat Tianwu mendekati Xiaoyan, reaksi pagoda emas menjadi semakin intens. Tapi apa sebenarnya yang menyebabkan reaksi pagoda emas? Senior Tianwu, kenapa kamu bisa tersegel di sini? Tanya Xiaoyan sambil mengernyitkan alisnya. Seharusnya bukan Tianwu sendiri yang dapat menyebabkan pagoda emas bereaksi, tetapi ada hal lain yang membuat pagoda emas bergerak. Apakah kamu benar-benar datang ke sini untuk itu? Atau suatu itu kebetulan? Mata Tianwu tiba-tiba menjadi dingin dan tegas. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu senior. Aku punya akal sehat. Tapi membuka segel untuk senior tidak sepenuhnya untuk tujuan ini. Jawab Xiaoyan tegas. Pada saat ini pagoda emas bergerak dengan aneh. Xiaoyan tidak tahu apa sebabnya. Jelas tidak sederhana itu untuk menyegel benda surgawi di sini. Mungkin itu ada hubungannya dengan hal yang membuat pergerakan aneh di pagoda emas. Aku tidak bisa mengendalikannya, dan aku kesulitan menekannya. Untuk menekannya, aku bahkan harus menggunakan setengah dari kekuatanku. Ucap Tianwu perlahan. Senior, bisakah kamu memberitahuku apa itu? Ucap Xiaoyan sorot mata Xiaoyan tulus. Kamu benar-benar tidak tahu? Tianwu bertanya lagi. Xiaoyan mengangguk dengan berat. Dia benar-benar tidak tahu. Kamu tidak tahu apa-apa tentang ini. Ayo pergi, ucap Tianwu. Senior, jika memungkinkan, aku mungkin bisa membantumu. Xiaoyan menangkupkan tinjunya dan menyerahkan tangannya. Xiaoyan tidak tahu apa-apa tentang itu. Tapi dari kata-katanya itu, dia mungkin sudah menebak alasan mengapa Tianwu dilarang mengungkapkan di sini. Pasti ada hubungannya dengan Taisu. Tianwu melihat kegigihan Xiaoyan dan tanda di alisnya. Setelah sedikit ragu, dia membuka kancing kemejanya. Adegan ini sangat mengejutkan.
Di dadanya ada kristal yang bersinar dengan 5 warna, tertanam di daging dan darah Tianwu. Daging dan darah di atasnya tampak sangat tidak harmonis. Benda apa ini? Xiaoyan tampak kaget. Kristal pembangun surga. Mereka yang dipilih olehnya akan memujanya sepertiku. Tentu saja, itu juga akan memberimu kekuatan yang kuat, ucap Tianwu. Kalau begitu, benda ini seharusnya menjadi harta karun, ucap Xiaoyan sambil mencubit dagunya. Tetapi dia terlihat tidak nyaman. Tidak, kristal ini tidak dapat dimurnikan kecuali ditemukan inang baru. Jika tidak, maka akan menjadi parasit selamanya yang akan membawa rasa sakit yang tiada habisnya. Tianwu menunjukkan rasa sakit di wajahnya. Dia telah mengejar kekuatan sebelumnya, tetapi dia tahu rasa sakit yang dia alami. Kamu adalah satu dari sedikit orang yang aku lihat yang masih memiliki pikiran baik. Meskipun kristal ini memiliki kekuatan yang besar, rasa sakitnya tak tertahankan, ucap Tianwu lagi. Senior, bisakah kamu mengizinkanku mencobanya? Ucap Xiaoyan. Pagoda emas membimbing Xiaoyan untuk menemukan kristal ini, yang bahkan membuat Tianwu merasa sangat sakit, yang menunjukkan bahwa perannya sangat luar biasa. Aku khawatir ini tidak akan berhasil, karena tidak bisa dikeluarkan dari tubuhku. Tianwu tersenyum pahit. Jelas dia sudah lama ingin menyingkirkan kristal ini. Senior, izinkan aku mencobanya. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan meraih kristal pembangun surga di dada Tianwu. Tianwu tidak menghentikannya dan bahkan menatapnya dengan penuh harap. Xiaoyan perlahan mengulurkan jarinya. Saat dia mendekat, pagoda emas bereaksi keras, seolah dia sangat menginginkan kristal ini. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, kecuali ketika Xiaoyan ingin menggunakannya. Pagoda emas hampir tidak terlihat dan tidak akan muncul sama sekali. Saat jari Xiaoyan menyentuhnya, kristal pembangun surga tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Pada saat yang sama, Tianwu merasakan sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuat dia mengaum kesakitan. Xiaoyan tiba-tiba menarik kembali jarinya, tetapi kristal pembangun surga di dada Tianwu masih memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan, dan kemudian mulai bergetar, mencoba melepaskan diri dari dada Tianwu. Tak lama kemudian, kristal pembangun surga menembus daging dan darah Tianwu. Ia terbang keluar, berubah menjadi pelangi, dan mendarat di antara alis Xiaoyan. Di mata Tianwu yang sangat terkejut, dia tidak bisa menyerap kristal pembangun surga yang menyatu dan benar-benar menghilang di antara alis Xiaoyan. Kristal ini konon berasal dari dunia luar dan tidak bisa dikendalikan oleh makhluk hidup seperti kita. Aku tidak menyangka kristal ini bisa menyatu denganmu. Tianwu mengabaikan rasa sakitnya dan menatap Xiaoyan dengan kaget. Senior, kristal ini. Xiaoyan tersenyum pahit. Dia tidak menyangka akan berkembang seperti ini. Hahaha, akhirnya aku bisa menyingkirkan kristal ini. Bisa menyatu denganmu, berarti itu milikmu. Kristal ini diberikan padamu. Aku mengasingkan diri di sini karena kristal pembangun surga ini telah memberi saya kekuatan. Tetapi efek samping yang disebabkan oleh ketidakmampuanku untuk melebur sangatlah berbahaya. Ia akan berubah menjadi keberadaan lain dan kehilangan kesadaran sepenuhnya. Kamu harus berhati-hati, ucap Tianwu. Tianwu yang telah kehilangan kristal pembangun surga tidak marah, tetapi menunjukkan ekspresi sangat bahagia di wajahnya. Jelas dia telah mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak dapat menghilangkannya. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan mengeluarkan kristal pembangun surga untuknya. Itu seperti mencabut duri beracun yang telah menusuk tubuhnya. Xiaoyan mengangguk, tapi kristal pembangun surga ini tidak diintegrasikan ke dalam tubuh Xiaoyan, tetapi langsung diserap oleh pagoda emas di dalam tubuh Xiaoyan. Terima kasih senior atas hadiahnya. Xiaoyan menangkupkan tinjunya dan menyerahkan tangannya. Meskipun dia masih belum tahu apa itu kristal pembangun surga sampai sekarang. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Ini akan menyelesaikan masalah antara kamu dan aku. Tianwu tampak sangat bahagia. Aku dulu mengejar kekuatan dengan segala cara, tetapi hanya setelah aku membayar harganya, aku menyesalinya. Hari ini aku berbeda denganmu, karena aku tidak lagi memintanya. Aku ingin menjadi lebih ringan. Segel di sini sebenarnya dilakukan dengan sengaja olehku. Jika tidak, para Buddha itu akan mencoba menyegel raja ini, ucap Tianwu perlahan. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar ini. Baiklah, tidak baik berbicara terlalu banyak. Meskipun para Buddha ini memiliki hati manusia, mereka belum tentu lebih baik dari iblis. Ayo kita pergi dari sini dulu, ucap Tianwu menjelaskan. Xiaoyan juga mengangguk ketika mendengar ini. Dia sedang memikirkan sesuatu di bendanya saat ini. Dia masih berada di alam semesta satu lengan Buddha Kamitsu.
Namun di dunia luar, Xiaoyan tahu bahwa dia pasti memiliki hubungan erat dengan Taisu. Dan dia tidak dapat menundanya lebih lama lagi jika dia bersatu dengan Taisu untuk berkelompok melawan mereka. Senior, ikut aku. Tahanan roh bisa menembus dunia ini, ucap Xiaoyan. Tianwu langsung mengangguk. Saat keduanya hendak berangkat, Xiaoyan tiba-tiba melihat sekeliling dan menemukan 3 monster kecil yang malang di lautan luas, mengambang di lautan dengan nafas yang lemah. Tidak masalah jika kita para monster pantas mati. Jika aku bisa mengikuti Raja Iblis Tianwu dalam kehidupan ini, aku akan mampu menaklukkan segalanya. Jangan pernah menyerah. Buaya bas seperti yang menyadari tatapan Xiaoyan dan Tianwu, dan dia berteriak sekuat tenaga. Tianwu melambaikan tangannya, dan mereka bertiga naik ke udara, mengikuti Xiaoyan ke dalam kehampaan. Pada saat ini, Shen diperlihatkan di tempat Buddha Kamitsu berada. Cepat, cepat, cepat. Tidak ada penundaan. Buddha Kamitsu tampak bersemangat dan tidak berani menunda. Kita akan segera sampai di benteng Buddha. Jangan khawatir. Selama kita bisa sampai di benteng, akan ada 2 orang dewasa, Susuo dan Suhuai, yang akan bertanggung jawab. Tidak. Hal ini tidak sederhana. Minta dukungan segera. Akan lebih baik jika memiliki orang yang kuat di level keempat. Buddha Kamitsu tampak pucat. Bukan karena dia takut pada Xiaoyan, tapi dia takut pada Raja Iblis Tianwu di sebelah Xiaoyan. Tingkat keempat. Beberapa orang di Taisu ragu-ragu. Jangan dipikir-pikir. Jika kita tidak dapat menemukan bantuan dari kekuatan tingkat keempat, kita semua akan dimusnahkan di sini, ucap Buddha Kamitsu menegur marah. Baiklah, saya akan meminta dukungan yang mulia. Beberapa kapal dewa kekosongan terbang di lautan hampa dengan kecepatan tinggi dan kembali ke benteng terdekat Taisu. Komandan Susuo, Komandan Suhuai, situasinya tidak tepat. Segera atur formasimu dan bersiap untuk bertarung. Seorang bintang super yang ditempati oleh Taisu, dan sebelum mereka kembali, mereka telah melakukan persiapan yang matang. Lusinan kapal Taisu berkumpul dan mengatur formasi. Dikelilingi oleh prajurit Taisu, Buddha Kamitsu memasuki formasi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak cukup. Terlalu lemah. Itu harus ditekan oleh orang kuat tingkat keempat. Buddha Kamitsu melirik Susuo dan Suhuai, orang terkuat di sini, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, karakter seperti apa yang membutuhkan pertarungan besar? Apakah kita begitu lemah? Susuo mendengus dingin. Kekuatan tingkat kedua masih jauh dari cukup. Jika kamu tidak percaya padaku, kita semua akan menjadi jiwa yang mati. Buddha Kamitsu melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan wajah serius. Jangan khawatir Buddha Kamitsu. Kami telah memberitahu Yang Mulia Sutianyu bahwa meskipun dia bukan tingkat keempat, dia masih merupakan orang kuat tingkat ketiga dan 6 sumber. Dengan pembentukan formasi besar, dia dapat membunuh musuh manapun. Suhuai berkata dengan percaya diri. Aku khawatir aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lengan dan jubah Buddha Kamitsu menari-nari saat ini, dan firasat buruk menjadi semakin kuat. Tiba-tiba ada angin kencang di sekeliling, dan langit dengan cepat tertutup awan gelap. Buddha Kamitsu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Ekspresi Buddha Kamitsu berubah drastis. Bersiaplah untuk berperang. Bersiaplah untuk perang dengan cepat. Lusinan kapal Dewa Void memancarkan cahaya, dan mereka semua memasuki kondisi siap. Dengan ekspresi serius di wajah mereka. Waktu berlalu. Susuo dan Suhuai juga memiliki ekspresi serius dalam suasana ini. Tetapi setelah beberapa saat, tidak ada gerakan. Apa yang terjadi? Awan semakin tebal, dan gerimis mulai turun di langit. Susuo mengangkat tangannya dan melambai, berharap dapat membubarkan awan dan mengubah cuaca. Namun dengan adanya gelombang, meskipun awan bergulung kembali, namun tidak menghilang, dan hujan turun semakin deras. Hujan macam apa ini? Sebenarnya ada aturannya, ucap Susuo heran. Kami datang. Seberkas cahaya biru keluar dari lengan Buddha Kamitsu, dan pada saat ini, lengan Buddha Kamitsu meledak dengan keras. Bang! Segera sosok Buddha Kamitsu bergerak mundur dengan kecepatan penuh. Cepat, bunuh mereka! Sambil menembak ke belakang, dia meraung keras. Suhuai melambaikan tangannya, dan lusinan kapal Void Taisu menembakkan berkas cahaya dan meluncur menuju pusat formasi. Boom, boom, boom! Lebih dari selusin berkas cahaya terjalin dan menyapu dengan liar, seolah-olah menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Setelah beberapa saat, berkas cahaya menyebar satu demi satu, dan mata semua orang tertuju ke sana di bawah asap dan debu. Saat ini,
Angin semakin kencang dan gerimis berubah menjadi hujan lebat. Tetesan air hujan sebesar ibu jari mengalir turun menutupi seluruh bintang. Hujan ini aneh, tidak bisa dihentikan. Hujan membasahi semua orang. Rasa lemas semakin terasa seiring terkikisnya air hujan. Pada saat ini, ada suara di lapangan. Hujan semakin deras, jatuh dari langit seperti aliran deras. Air menumpuk di bumi dengan sangat cepat dan tidak butuh waktu lama sebelum berubah menjadi lautan luas. Baik Susuwo maupun Suhuwai telah memahami bahwa hujan datang dari kehadiran di lapangan. Dan wajah Buddha Kamitsu Jiami menjadi pucat saat ini. Raja Iblis Tianwu benar-benar keluar. Buddha Kamitsu mengangkat tangannya, dan segel Buddha muncul dan terbang menuju lapangan. Segel itu segera muncul di tengah badai dan berubah menjadi ribuan kaki. Jari-jarinya tiba-tiba menjauh dari udara, dan segel Buddha bergerak maju. Segel Buddha suci. Keseimbangan Buddha pembunuh. Buddha Kamitsu tampak sangat ketakutan. Memanfaatkan blokade formasi, dia melancarkan serangan terus-menerus dan meledakkannya. Ada ribuan formasi roh penyegel virtual di sini. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Bisa juga ditunda beberapa saat. Kumam Suhuwao. Tapi saat dia selesai berbicara, seberkas cahaya biru menyapu, dan formasi penyegelan roh virtual yang percaya diri tiba-tiba runtuh. Bagaimana mungkin? Hujan membunuh. Saat dia memikirkannya, suara itu keluar lagi, dan hujan lebat yang agung mulai mengembun di udara, berubah menjadi monster air dengan penampilan berbeda. Akhirnya, dia melihat 5 sosok berdiri di lapangan, mengganti awan dan hujan. Xiaoyan mengulurkan jari-jarinya dan membalik telapak tangannya. Air hujan segera dikendalikan olehnya dan berguling kembali. Prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya tersapu dan jatuh dalam jumlah yang besar. Akhirnya keluar. Di mana babi gemuk yang mati itu? Aku pasti akan memakannya. Hahaha. Buaya Ba terus tertawa terbahak-bahak, dan matanya yang berbentuk belah ketupat menyapu mencari lokasi Buddha Kamitsu. Apa yang terjadi? Seru Buddha Kamitsu, dan sosoknya sudah mundur ke kejauhan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.